Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 9 Agustus 2021. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dan dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan hidup bertanggung jawab sebagai pengikut Yesus. Sebagai umat beriman pada Allah, kita pada saat yang sama adalah juga warga dari sebuah tatanan masyarakat atau negara. Itu berarti dari setiap kita dituntut untuk hidup secara seimbang. Hidup sebagai pengikut Tuhan, orang beriman, dan hidup sebagai warga negara. Kita hidup bertanggung jawab secara seimbang. Bertanggung jawab sebagai seorang warga negara, warga masyarakat, dan juga bertanggung jawab hidup sebagai orang beriman, sebagai pengikut Tuhan. Adalah satu kewajiban pada hakikatnya bahwa sebagai pengikut Yesus harus hidup bertanggung jawab. Nah, saudara dan saudariku, hidup bertanggung jawab yang bagaimana? Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, Musa menegaskan kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus hidup bertanggung jawab sebagai umat pilihan Allah. Hidup bertanggung jawab mereka itu seperti demikian. Mereka harus hidup takwa pada Tuhan. Mereka harus hidup menurut perintah Tuhan. Mereka harus mengasihi Dia. Mereka harus beribadah padanya. Mereka harus menunjukkan kasih pada orang asing.
Semuanya ini haruslah mereka buat dengan segenap hati dan jiwa. Tanggung jawab yang dibuat secara demikian adalah tanggung jawab yang dibuat dengan tulus. Dan itu adalah bukti konkret mereka adalah orang yang percaya pada Tuhan dan adalah bangsa terpilih. Itu akan mendatangkan sukacita, tanggung jawab yang melahirkan sukacita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, dalam Injil, Yesus pun mengajarkan hal yang sama, yaitu hidup bertanggung jawab. Bahkan di awal Injil, Yesus menjelaskan kepada para muridnya soal tanggung jawab yang akan dia laksanakan sebagai utusan Allah, sebagai Mesias, sebagai yang diurapi, di mana dia akan jalani penderitaan, akan dibunuh, tetapi dia akan dibangkitkan. Ini adalah satu ketaatan sempurna Yesus pada Bapanya, menunjukkan tanggung jawab dia yang luar biasa atas perutusan yang dia terima. Yesus pun lebih lanjut mengajarkan soal tanggung jawab ketika dia meminta Petrus untuk pergi memancing, dan kemudian Petrus akan menemukan uang 4 dirham dalam ikan yang dia pancing, dan uang 4 dirham itu adalah untuk membayar pajak buat Yesus dan buat Petrus. Yesus meminta Petrus melakukan ini karena Petrus ditanya soal Yesus yang membayar pajak atau tidak. Harusnya tidak. Tetapi Yesus katakan, lakukanlah ini agar dia dan Petrus jangan jadi batu sandungan. Terlebih dari itu, mereka bertanggung jawab, mau tunjukkan contoh teladan hidup bertanggung jawab. Hidup sebagai bagian dari warga masyarakat Yahudi pada saat itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, kita yang adalah pengikut Yesus, kita sudah dimeterai sebagai pengikutnya dengan pembaptisan. Maka hidup kita yang bertanggung jawab adalah demikian. Hidup taat pada perintahnya, pada perintah Tuhan. Hidup mendengarkan dia, hidup menurut kehendaknya, dan hidup berbagi kasih kepada sesama. Tetapi kita harus ingat, pada saat yang sama, kita adalah warga masyarakat, warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tanggung jawab kita juga adalah hidup taat pada aturan negara yang membangun kehidupan bermasyarakat seperti membayar pajak. Kita hidup menyumbangkan pikiran dan segala upaya demi membantu membangun negara ini dan bukan merusakkannya. Sebagai contoh, di masa pandemi ini kita ikut dalam program vaksin, ikut aturan prokes yang dicanangkan pemerintah. Kita hidup saling menghormati dalam bermasyarakat, tidak saling mengganggu, tidak saling mencela. Saudara dan saudariku, tanggung jawab baik sebagai pengikut Yesus maupun sebagai warga negara haruslah dilaksanakan dengan hati tulus, dengan sukacita. Dengan demikian akan membawa rahmat berlimpah baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Saudara dan saudariku seiman, mari kita hidup bertanggung jawab. Jadilah 100% Katolik, 100% warga NKRI. Jadilah 100% Indonesia, 100% Kristiani. Semoga. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Yesus yang baik hati, utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami mau terlibat secara bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup beriman kami dan hidup bernegara dan bermasyarakat kami.
Dengan cara itulah kami bersama-sama membangun masyarakat yang semakin damai dan sejahtera dalam tatanan hidup bergereja dan bernegara. Buatlah kami tulus dalam melaksanakannya. Bantulah dan tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.